Mar Martinez Ortuno tak kuasa menahan air mata dan histeris saat melihat jasad putrinya di dalam kantong jenazah. Hatinya hancur melihat putrinya meninggal dunia, sementara suaminya yang juga pelatih tim sepak bola putri Valencia FC, Martin Carreras Fernando, belum ditemukan. Martin dan 3 anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan 1 jenazah korban KM Putri Sakinah, yaitu putri dari Martin Fernando dan Martinez Ortuno. Begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Sebelumnya, KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia, Martin Fernando, dan 3 anaknya terbawa arus, sementara istri dan 1 anak bungsunya selamat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemerintah meminta pencarian pelatih Valencia dan 2 anaknya yang masih hilang untuk dipercepat. Tak hanya itu, pemerintah juga melarang pelayaran di Labuan Bajo. Kita memonitor adanya kejadian kecelakaan di Labuan Bajo yang kami juga minta kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kemenhub ya, untuk bekerja keras secepat mungkin melakukan penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum ditemukan. Gitu. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di Labuan Bajo, NTT, sudah terhubung bersama kami Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Maumere, Asvan Dul Hasan. Selamat malam, Pak Asvan. Selamat malam, Pak Kevin. Iya, Pak Asvan, ini berapa korban yang masih hilang dan bagaimana update pencarian sejauh ini? Baik, dapat kami laporkan untuk saat ini terkait dengan insiden tenggelamnya kapal KM Putri Sakinah di perairan Padar sampai dengan hari keempat. Itu masih 4 korban yang di dalam pencarian. Namun update terbaru pagi tadi sekitar jam 6:05 tim SAR gabungan mendapat informasi dari nelayan setempat bahwa ada jenazah yang terapung-apung di wilayah atau di perairan Pulau Serai. Titik penemuan jenazah ini sejauh 1 nautical mile dari titik tenggelamnya KM Putri Sakinah. Dengan ditemukannya 1 korban ini sehingga masih tinggal 3 korban dalam pencarian. Demikian. Baik, sejauh ini kendala apa saja yang mungkin menjadi hambatan petugas di lokasi? Terkait dengan kendala, memang fenomena alam yang terjadi di perairan Pulau Padar ini memang arusnya cukup kencang dan juga gelombang 1 sampai 1,5 meter. Namun itu tidak merupakan satu kendala buat tim SAR gabungan. Kami tetap berfokus dan berkomitmen untuk melanjutkan atau melaksanakan pencarian ini semaksimal mungkin. Namun tetap kami selalu memperhatikan faktor keselamatan daripada tim pencari. Baik, kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh petugas, Pak, mengingat ini ombak juga begitu besar dan tentunya bisa membahayakan dari nyawa petugas sendiri? Baik, untuk tim pencari sendiri memang
sejak dari pagi kami melakukan briefing kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian ini agar memperhatikan faktor keselamatan di lapangan. Apabila dalam proses pelaksanaan pencarian itu kondisi cuaca tidak memungkinkan, maka kami tim penyelamat mengambil langkah untuk berteduh di seputaran perairan atau pulau-pulau yang bisa kami berteduh di sana untuk menunggu cuaca membaik dan akan dilanjutkan proses pencarian, Pak. Pak Asvan, kira-kira pencarian dari para korban ini akan berlangsung sampai berapa lama? Baik, sesuai dengan prosedur untuk proses pencarian dan pertolongan dan sesuai dengan arahan daripada SAR Mission Koordinator SMC, kami selaku OSC di lapangan akan melaksanakan pencarian ini selama 7 hari ke depan sejak dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 Januari. 7 hari ke depan berarti Pak ya? Ya, 7 hari ke depan sejak dari tanggal 26 kemarin sampai dengan tanggal 1 Januari. Baik, Pak Asvan, mungkin juga ini banyak beredar di media sosial. Mungkin Anda bisa kembali mengkonfirmasi kepastian kira-kira apa penyebab terjadinya tenggelamnya kapal ini dan seperti apa kronologi yang terjadi pada saat kejadian, Pak? Baik, terkait dengan kronologi kejadian, memang kami pada tanggal 26 malam sekitar pukul 20 lewat 30 menit itu kami mendapatkan informasi terkait dengan adanya insiden tenggelamnya kapal Putri Sakinah ini. Namun untuk penyebab sendiri memang kami selalu berkoordinasi dengan pihak otoritas pelabuhan karena itu merupakan kewenangan daripada pihak otoritas pelabuhan terkait dengan penyebab-penyebab kecelakaan daripada kapal itu. Ya, ada informasi karena mati mesin, apakah benar seperti itu, Pak? Terkait dengan informasi mati mesin, kami dapat dari Nakoda sendiri bahwa memang selama atau kejadian itu memang mesin kapal tersebut masih dalam kondisi hidup, Pak. Mohon maaf, dalam kondisi hidup? Ya, masih kondisi mesin masih nyala, kemudian dihempas gelombang dan tenggelam. Demikian informasi dari Nakoda kapal KM Putri Sakinah. Oke, tapi apakah ada informasi dari mungkin pihak-pihak terkait ketika Anda dan juga tim melakukan proses pencarian? Sebenarnya kondisi kapal pada saat dilakukan pelayaran dalam kondisi seperti apa, Pak? Nah, terkait dengan kondisi kapal itu memang kewenangan dari pihak otoritas pelabuhan untuk mengecek itu, sehingga mungkin kewenangan untuk menyampaikan hal tersebut nanti akan disampaikan oleh pihak otoritas pelabuhan, Bapak Ibu. Baik, baik. Satu jenazah yang sudah berhasil ditemukan, selanjutnya proses ke depan seperti apa, Pak Asvan? Sampai dengan tadi pagi begitu diketemukan korban yang pertama dari 4 korban itu setelah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit RSUD Komodo untuk diserahkan ke pihak kepolisian dalam hal ini DPI untuk melaksanakan pemeriksaan. Kami tim SAR gabungan lanjut untuk melaksanakan pencarian sesuai dengan SAR map atau perkiraan-perkiraan yang sudah kami siapkan di lokasi pencarian. Baik, Pak Asvan, ini juga ada instruksi dari pemerintah yang meminta bahwa proses pencarian dari para korban yang masih hilang, berarti total masih ada 3 korban, dipercepat. Apakah memungkinkan dengan situasi kondisi yang ombak tinggi yang tadi Anda sampaikan? Baik, untuk situasi memang di lokasi, kondisi situasi di lapangan tidak tentu. Jadi tidak dalam artian bahwa gelombang atau angin itu akan berlangsung lama.
Cuman waktu-waktu tertentu dia akan berarus dan bergelombang, setelah itu landai. Nah, di situ kami siap untuk melaksanakan proses pencarian lanjutan. Baik, ada berapa personil yang Anda kerahkan untuk pencarian ini? Untuk hari ini tim SAR gabungan yang terlibat, baik itu dari Basarnas, KSOP, Lanal Labuan Bajo, kemudian Polair, Polda NTT, itu semua ada berjumlah untuk alut sendiri kurang lebih 10 unit dengan personil yang terdata di OSC itu 123 orang yang melaksanakan dan bergabung untuk melaksanakan pencarian. Baik, kita akan nantikan tentunya update terbaik dari Anda, Pak Asvan, dan juga tim yang bertugas di lokasi. Terima kasih. Kasih Ops Kantor SAR Maumere telah bergabung bersama kami, Asvandul Hasan. Selamat malam, selamat kembali bertugas, Pak.